Hasil dari makalah kami yaitu kelompok 3 di mana judulnya tentang kepatuhan dan kesadaran hukum. Yang pertama pengertiannya, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau perintah dari luar untuk takluk atau untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Pengertian kesadaran hukum menurut beberapa para ahli, yang pertama menurut Kraibe, menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, di mana tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kedua, menurut Sujono Sukanto, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Selanjutnya, teori tentang kesadaran hukum. Menurut Profesor Sujono Sukanto, mengemukakan 4 indikator tentang teori kesadaran hukum itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama tentang pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum. Yang kedua, pemahaman tentang hukum. Yang ketiga, sikap terhadap hukum. Dan yang keempat, perilaku hukum. Sedangkan menurut O.J. Salman menjelaskan beberapa indikator seperti berikut ini. Yang pertama, indikator tentang pemahaman akan hukum. Seseorang mengetahui hukum tentang hukum bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua tentang pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Selanjutnya, syarat dan prosedur kesadaran hukum. Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham akan adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum, maka perlu adanya kesadaran hukum. Bila berjalan dengan teori yang dikemukakan oleh Profesor Sujono Sukanto, yaitu tentang pengetahuan apa, pemahaman apa, kesadaran atau kewajiban hukum yang harus kita lakukan. Syarat-syarat atau prosedur hukum. Yang pertama itu adalah kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Yang kedua, pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham apa itu sepenuhnya hukum. Yang ketiga, kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tahapan hukum. Menurut Profesor Sujono Sukanto, mengemukakan 4 indikator kesadaran hukum, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan tentang apa yang diperbolehkan. Yang kedua yaitu pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat dari kehidupan manusia. Dalam ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Yang keempat, perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya atau sejauh mana masyarakat mematuhinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor kesadaran hukum. Dalam membahas kesadaran
masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah. Maka hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor, yaitu rasa takut kepada sanksi, selanjutnya memelihara hubungan baik dengan kelompok, memelihara hubungan baik dengan pengusaha, kepentingan pribadi terjamin, dan kesesuaian dengan nilai yang dianut. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum. Penegasan tata tertib dan penegakan hukum dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan di bidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang. Yang kedua, guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Yang ketiga, pembangunan dan pembinaan dari bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.